warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Fatimah dengan nomor pokok mahasiswa saya 242151111025 dari kelas A jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andas Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait asbabun nuzul dan hadis-hadis keutamaan dari surah Al-Kahfi serta membacakan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah yang memiliki banyak keistimewaan. Salah satu keistimewaan Al-Kahfi di dalamnya terdapat kisah para nabi dan orang soleh. Kata Al-Kahfi adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang merupakan nama dari surah ke-18 dalam Al-Quran. Kata ini secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai gua atau terowongan. Asbabun nuzul surah Al-Kahfi dilansir dari Al-Salat dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan 2 orang. Mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan Anadar bin Al-Harits untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan Anadar bin Al-Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Kemudian, pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Apa pula yang terjadi kepada mereka? Tanyakan pula kepada dia apa itu roh. Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu," tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang. Bahkan hingga 15 malam, orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu surah Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 9-26. Seorang pembara Quran surah Al-Kahfi ayat 83-101 dan tentang Rum Quran surat Al-Isra ayat 85. Kisah 7 pemuda Al-Kahfi, yaitu para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di gua Rajib
yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Khatmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Sabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakianus. Atas izin Allah SWT, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan mereka tertidur selama 309 hari di gua tersebut sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10-11. Jadi inilah sebab diturunkannya surah Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah dan pelajaran berharga. Adapun terdapat hadis-hadis keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada malam hari dan hari Jumat. Yang pertama, diberikan cahaya. Man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minal nuri fima bainahu wa bainal bait. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi saat malam Jumat, jadi dipancarkan sinar untuk dia sejauh pada dianya dia serta Baitul Atiq. Sunan Ad-Darimi 3273. Juga diriwayatkan oleh Al-Nasai serta Al-Hakim. Yang kedua, sebagai dosa kafarat antara dua Jumat. An Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi yaumil jum'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila anani sam'i yudhi'u lahu yawmal qiyamati wa ghufra lahu ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi hari Jumat sebelum keluar imam, dikafarahkan dosanya antara Jumat dan disampaikan cahayanya hingga Baitul Atiq. Hadis ini disebutkan oleh Hild bin Ma'dan dalam kitab Al-Mughni. Yang ketiga, fadilah 10 ayat pertama. Man hafidha asra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Saya akan membacakan 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'in nafsaka ala asarihim illam yu'minuna bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.